Selamat malam everyone. Kembali lagi bersama saya Dani Gledek. Jangan lupa di subscribe guys. Nah. Kali ini kita akan membawakan salah satu cerita yang berjudul. Jangan lupa di subscribe, di tombol merahnya. Jangan lupa dipencet. Kali ini kita akan membawakan apa bro? Cerita apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kita akan menceritakan pengalaman seseorang dari netizen yang dia mendaki di Gunung Ciremai. Di mana Gunung Ciremai? Gunung Ciremai itu ada di Jawa bro. Kali ini salah satu cerita dari netizen kembali. Dari siapa bro? Bacakan. Dari Pupung Setiadi. Pupung Setiadi bro, Pupung Setiadi, terima kasih sudah mengirimkan ceritanya di salah satu sosial media yang berjudul Diikuti banyak mayat di Gunung Ciremai. Wow. Gimana nih Atta? Kok Atta Dani? Nama saya Gledek sekarang. Oh iya Gledek. Jadi menurut saya ini serem banget dari ceritanya nih bro. Aduh, ini sudah sangat serem diikutin banyak mayat itu di gunung itu sendirian itu gimana? Aduh, saya udah nggak bisa fokus dah perjalanan itu. Kalau saya itu mungkin langsung mati tuh. Oh, sebelumnya kita menyampaikan terima kasih buat para sponsor dari pertama ini dari Ledboy, ada Minoxidil, ada Odrips, ada Rexona, ada Vape, dan 2 buah bensin. Wow. Udah gila sampai bandara. Sekarang siapa yang baca nih? Kita pakai koin lagi ya? Oke, kita pakai koin lagi. Ini inovatif, kita pakai koin membacakan cerita. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di subscribe. Ente 500 atau burung puyuh? 500 sekarang. 500. Anak burung puyuh. Anak nempel sekarang. Oh iya. Dia curang. Saya belum seberapa. Burung puyuh guys. Jangan lupa di subscribe ini karena ini burung puyuh. Jangan lupa di subscribe. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diikuti banyak mayat di Gunung Ciremai. Malamin mau berbagi pengalaman mistis nih. Kisah ini terjadi pada tahun 2005. Beranggotakan 5 orang berniat mendaki Gunung Ciremai. Kita berangkat pukul 1 siang dari Cirebon. Tiba di pos pendaftaran sekitar jam setengah 3 sore. Lalu menuju Buper Cibunar sekitar jam 4. Kita berniat ngecamp dulu di Buper dan paginya kita trek ke puncak. Malam pun tiba dan setelah kita makan dan lain-lain sekitar jam 10 malam kita istirahat tidur untuk persiapan besok. Sekitar jam 2 dini hari saya terbangun karena ingin buang air kecil. Saya pun keluar tenda sendiri untuk mencari tempat buang air kecil. Dan tiba-tiba di atas saya ada 2 burung hantu dengan suara khas melihat ke arahku. Saya abaikan lalu lanjut tidur. Pagi jam 5 kita sudah bangun, tapi ada 1 orang teman saya, si Juki, masih tidur dan dia ngigau bilang, "Jangan takut, berdoa saja nanti juga ngerti." Kurang lebih seperti itu igauannya si Juki. Kita berempat hanya terdiam, saling tatap penuh tanya apa maksudnya. Saat kita packing, Juki bilang gak jadi ikut naik karena kepalanya pusing dan takut merepotkan. Akhirnya kita rembukan dan hasilnya yang naik cuman berdua. Teman saya yang 2 lagi menemani Juki. Saya dan teman saya, Angga, akhirnya naik hanya membawa bekal makanan, air, senter dengan tas day pack. Kita trek jam 9. Di perjalanan sampai pos pengasinan tiba jam 5 sore dan aman-aman aja. Ketika menuju puncak kami berselisih faham sehingga kami saling emosi. Di puncak kami pun hanya ngobrol seadanya. Dan jam 7 malam kita putuskan turun kembali menuju Buper. Hari mulai gelap dan kami pun turun berdua. Sampai pos Sangga Buana 2, jam 8 malam kita tersesat. Tiba-tiba di depan kami banyak tumpukan sampah seperti TPS. Sepertinya tidak mungkin, tapi itulah kenyataan yang kami lihat. Ketika saya mencari jalur di samping kanan, ada suara seperti kakek-kakek bilang, "Kembali ke atas dan berdoalah." Saya hanya ucapkan terima kasih, lalu buru-buru ajak teman saya kembali naik ke atas dan nggak bilang apa-apa. Lalu saya lihat di pohon tulisan pos Sangga Buana 2. Saya senang karena kembali ke jalur yang benar dan saya berdoa mohon perlindungan. Kita lanjut jalan dan tiba di pos Bapak Tere. Kita ketemu rombongan pendaki mungkin sekitar 20 orang yang mau turun. Sedikit senang tapi juga aneh karena saat naik atau
Di puncak, kita tidak bertemu rombongan itu. Dan anehnya mereka jarang sekali ngobrol. Mungkin hanya 1-2 orang saja, itu pun gak jelas ngomongnya apa. Jadi guys, saya akan melanjutkan ceritanya. Jadi jangan lupa di subscribe, di tempatnya tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan. Selama perjalanan ada 2 burung hantu yang selalu mengikuti. Lalu salah satu orang dari rombongan itu bilang, "Mas, kita istirahat dulu." Saya pun mengiyakan. Anehnya, mereka langsung tidur dengan wajah pucat. Saya dan Angga merasa aneh. Tiba-tiba di depan saya, sekitar 3 meteran, sosok pocong keluar di pohon besar. Karena penasaran, saya ambil senter. Ketika dinyalakan, pocong itu terbang ke atas pohon seperti sembunyi, dan kalau senter dimatikan, dia nongol lagi. Saya hanya diam, gak cerita apa-apa ke si Angga. Saya lihat pocong tersebut masih ada sampai sekitar 2 menitan. Lalu saya nyalakan rokok biar gak tegang. Tapi anehnya, pocong sudah pergi. Saya bangunkan dari salah satu rombongan yang asing tadi. Saya bilang kalau saya mau turun duluan. Dia bilang, "Saya ikut mas." Dan yang lain pun bangun ikut turun. Tapi aneh, ketika mau jalan, saya lihat rombongan itu seperti berkurang. Mungkin hanya ada 15 orang. Tanpa banyak bicara, saya langsung jalan. Tiba di pos Pangalap jam 1 malam. Kita istirahat, dan anehnya saya melihat rombongan itu langsung tidur. Dan saya hitung, ternyata tinggal 9 orang. Saya cuma bisa diam dan berdoa tanpa tahu apa yang si Angga rasakan. Apakah sama seperti yang saya lihat? Apakah sama seperti apa yang saya rasakan? Saat istirahat, saya tiduran di samping si Angga. Tiba-tiba si Angga manggil saya. Dia minta diantar untuk kencing. Saya tidak menjawab dan hanya diam. Terlihat si Angga seperti bicara dan melihat saya sedang kencing di dekat pohon. Setelah kembali, dia manggilin saya terus dan ngajak turun. Saya merasa aneh, lalu saya pun bilang, "Ayo kita turun." Si Angga pun merasa aneh. Ternyata saya ada di sampingnya. Saya bilang, "Udah, jangan banyak tanya, ayo cepet turun." Dan saya lihat rombongan yang pada tidur sudah tidak ada satupun. Padahal baru cuma beberapa tengokan aja, mereka sudah tidak ada. Dan padahal kami berniat mau pamit turun duluan. Saat kita mulai jalan dari belakang, ada yang bilang, "Mas, kita ikut." Saya bilang ke Angga, "Tolong jangan lihat belakang, jalan aja terus." Jam 2 malam, kita sampai di pos kuburan kuda. Di situ saya melihat rombongan tersebut kembali sedang tidur, berjajar dengan tangan bersedekap. Dalam hati saya bilang, ini kok kayak mayat. Saya nggak tahu apakah Angga melihat hal yang sama dengan saya. Ada suara bayi guys. Jam 4 pagi, saya tiba di Buper dan ketemu 3 teman saya yang lain. Istirahat sebentar dan tiba subuh, saya sholat lalu saya tidur. Saya mimpi ketemu kakek-kakek dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala seperti jawara. Dia banyak berpesan. Salah satunya dia bilang, "Tolong jaga kebersihan diri dan sekitar." Jam 8 saya bangun dan bersiap pulang. Saat perjalanan pulang, si Juki bilang dia mimpi lihat kita berdua diikuti banyak harimau, tapi diusir satu persatu oleh kakek-kakek yang berbaju hitam. Si Angga pun bercerita semalam dia turun lihat saya sedang kencing, tapi setelah didekati tidak ada
Dan di pos kuburan kuda, dia melihat banyak tumpukan batu nisan. Sekian, begitu cerita saya, Min. Selesai. Ini cerita terseram yang pernah saya baca. Oh salah nadanya. Guys, jadi ini cerita yang Ingat terseram. Dia. Ini jadi Kira dia cerita udah terseram lupa. yang pernah gue baca, guys. Jadi ini, walaupun ini nggak barbar seperti Neng Kunti yang kemarin kita bacakan itu, Ya. tapi ini seram banget. Iya guys. Jadi gimana menurut anda ini, Bro Dandi? Gimana menurut anda? Jadi Ya. silakan beri pendapat. Dan bensin dulu, guys. Kalau kok dari cerita, kok dari pahaman anak nih, kayaknya rombongan ini dia tadi kan pas dia mau muncak ada saling salah paham. Jadinya mereka nggak saling bicara satu sama lain. Kayaknya itu. Sehingga di perjalanan ketika dia naik gunung terjadi hal yang tidak mereka inginkan gara-gara tidak saling sapa. Gimana menurut Anda? Ya, menurut saya sama. Mungkin kejadian yang mereka bertemu mayat, kan ini posisinya dia jalan berdua terakhir dengan si Angga kan? Iya. Sisanya teman-temannya semua di depan. Jadi menurut saya karena masalah emosi salah paham tadi. Karena kan di akhirnya itu dibilang ada harimau diusir oleh kakek-kakek. Kakek-kakek satu. Mungkin karena dia dilihat cuma berdua, ingin diganggu mungkin atau apa. Tapi tidak kelihatan, mungkin kakek-kakeknya datang ngusir. Waktu kencing kan udah hilang. Iya. Mungkin dari situ kakeknya ngusir. Kemudian di pos kuburan kuda dilihatlah si Angga ngelihat batu nisan yang banyak, sedangkan si penceritanya ini ngelihat tumpukan orang-orang sedang gini kan, kayak mayat gitulah. Jadi beda orang, beda pandangan. Si Angga ngelihat Batu nisan, si pencerita ngelihat mayat. Mungkin itu ya salahnya mereka berselisih. Ya. Janganlah ada emosi sesama teman, karena tujuan kalian naik gunung itu adalah tujuan utama turun dengan selamat. Turun dengan selamat, betul. Jadi gimana nih, Bro? Apa selanjutnya? Ya, kalau menurut saya nih ceritanya betul-betul mistis. Sampai tadi lumayan tuh merinding bulu jaketku. Merinding bulu anak sumpah tadi. Saya juga merinding guys, beneran waktu bacain cerita mereka ketemu mayat itu merinding. Iya. Sampai dia lupa tadi dia begini. Jadi gimana kelanjutannya? Ini sudah lelah ini begini-gini. Gaya ala geledek. Oke, ini segmen curian. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas sponsor Leboy, Minoxidil, Rexona, dan Odrips, Pepdovpo, dan bensin. Dan terima kasih juga dengan Asus ROG. Oh, iya, anjay. Harus itu ya. Dan USB hub dari Rexus. Semuanya sudah. Dan bandana dari Geledek. Oke, jangan lupa saksikan cerita kami di cerita-cerita selanjutnya di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan episode yang paling eksklusif, yaitu episode series eksklusif dengan narasumber-narasumber dengan ceritanya yang terpercaya, ceritanya langsung dia menceritakan segala apa yang dia rasakan secara langsung kepada kalian hanya di channel Project D Netbook. Jadi setelah ini saya ada agenda lain, saya ada agenda rukiah. Oke, nantikan episode kami selanjutnya dan kami ingatkan Jangan lupa beli baju AHA Geledek dan jangan lupa pakai bandana Geledek. Yang terpenting jangan lupa sholat. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, malamin baru pertama sudah salah. Diikuti banyak mayat di Gunung Lau. Yuk. Ciremai, astagfirullah. Lalu menuju Buper Cibunar sekitar jam 4. Kita Lebih semangat nih kayak keluarga Geledek. Kita berungkut sepertinya tidak mungkin Jangan lupa di subscribe, oke? Udah.